Oke, terima kasih. Mohon maaf lewat sedikit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir dalam perkuliahan di program studi ekonomi syariah di mata kuliah atau subjek metodologi penelitian ekonomi syariah. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Hari ini adalah pertemuan yang keempat. Sebenarnya ini adalah untuk jadwal UCP 1, tapi alhamdulillah UCP kita sudah selesai ya, sudah dikerjakan dengan baik. Terima kasih, ada sampai yang tadi malam baru kirim gitu ya, padahal batasnya itu hari Ahad kemarin gitu ya. Ya, tapi insya Allah lebih baik terlambat daripada terlambat sekali gitu ya. Oke, jadi saya sudah lihat beberapa, terutama yang di awal-awal itu sudah cukup bagus, walaupun memang kalau kita penelitian atau kita lihat menganalisis dari metode penelitian yang ada, khususnya di jurnal itu memang biasanya dia lebih simpel ya daripada di skripsi ataupun tesis, sehingga ya itu hanya sebagai latihan bahwasanya oh ternyata metode penelitian itu memang digunakan ya dalam sebuah penelitian ya, khususnya nanti terkait dengan apa, dengan sifatnya yang itu kuantitatif ya, yang kuantitatif dan juga kalau bagian saya itu yang kualitatif. Baik, kita lanjutkan hari ini walaupun tadi masanya UCP tapi saya gunakan untuk pembelajaran karena nanti mungkin ada satu dan lain hal ke depan itu nanti kita bisa lebih cepat dan juga lebih efektif waktunya ya. Nanti kita akan banyak, biasanya memang kalau UCP 1 itu tidak terlalu mengganggu dari pembelajaran, nanti di UCP 2 atau UTS baru nanti ada waktu khusus untuk melaksanakan ujian ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi materi hari ini terkait dengan desain penelitian kualitatif ya. Saya ambil dari pertemuan ini, yang pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat terkait dengan mata kuliah kita. Oke, saya awali dengan seperti biasa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-35 ya. Intinya adalah ayat ini berbicara tentang bagaimana proses untuk mencari sebuah kebenaran ya dalam sebuah penelitian ya, yang ujungnya bahwa segala kebenaran itu ya bersumber dari nurun ala nur, yaitu cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak dari sebuah kebenaran. Jadi ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana riset itu sejatinya harus mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Oke, tadi kenapa ada sedikit masalah? Suara saya apakah terdengar dengan baik? Oke, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ini ada chat Pak, dari siapa? Terdengar Pak. dengar Pak tadi Maaf Pak Nur, suara bukan saya. Anissa Pak. Maaf Pak An-Nur. Oh iya, terima kasih. Ya, 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 ya. Saking semangatnya nih, mohon maaf nih. Ya, di surat An-Nur ayat ke-35. Aduh, kurang konsentrasi nih, mohon maaf. Terima kasih ya, An-Nur bukan Anissa Pak. Ya, saya ingat Anissa. Ya, terima kasih. Di surat An-Nur ayat ke-35. Jadi kebetulan di laptop saya nggak kelihatan sih ini jadi ya. Jadi di An-Nur ayat ke-35 berbicara menstimulus kepada kita untuk membuat sebuah penelitian yang ujungnya adalah mencari sebuah kebenaran yang sebenarnya ya. Kemudian juga firman sabda Nabi SAW terkait dengan kisah dari seorang sahabat yang mencari sebuah kebenaran dengan menggunakan etnografi yang hari ini kita akan sama-sama pelajari ya, bagaimana mencari sebuah kebenaran tetapi dengan menggunakan data-data kualitatif dengan
mencari sebenarnya apa yang ada di sebuah makna emik ya pada suatu komunitas, masyarakat atau pada seseorang tertentu. Oke ya, ini tidak banyak. Kemudian kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana dari latar belakang ya dalam sebuah penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian kemarin kita sudah belajar tentang fenomenologi ya, di mana kita memotret bagaimana fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ya. Bagaimana fenomena yang ada di suatu tempat, suatu waktu yang kemudian kita akan carikan solusinya ya. Kita sudah belajar ya, review sedikit terkait dengan fenomenologi. Jadi kita mencari sebuah fenomena yang kemudian fenomena itu kita cari akar permasalahannya, penyebabnya, dan nanti ujungnya kita analisis dan akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, rekomendasi dan juga solusi. Nah, ini jadi permasalahan yang cukup menurut saya menarik untuk dibahas ya, terkait dengan apa fenomenologi, dan hari ini kita akan belajar terkait dengan etnografi ya. Oke, sama-sama kita akan belajar. Mohon maaf nih masih agak di Bogor agak-agak mendung tadi, jadi agak kurang stabil, tapi nggak apa-apa. Jadi kita sudah belajar tentang fenomenologi, misalnya sekarang ini sudah mulai muncul lagi tentang kelangkaan dari atau harga naik ya, harga daging yang naik gitu. Nah, ini tentu jadi masalah nih, jadi masalah. Kenapa? Karena iyalah orang sudah mau Ramadan, sudah mau Lebaran gitu ya, harga biasanya memang naik. Cuman biasa ini kan harus ada buktinya ya, dalam artian itu harus ada betul-betul dicari sumber dan juga permasalahannya. Oke ya, ini kita bicara tentang ini fenomenologi, dan hari ini kita bicara tentang apa itu, yaitu etnografi. Nah, ini jadi hal yang menarik sekali ketika kita membahas tentang metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ya. Jadi etnografi, apa itu etnografi? Kita akan sama-sama pelajari bersama ya terkait dengan metode ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang etnografi, bahwa bagian di subjek saya adalah terkait dengan metode penelitian kualitatif ya, bahwa data yang diperoleh itu adalah data yang sifatnya kualitatif, yang tanpa menggunakan adanya data, tanpa menggunakan adanya statistik ataupun tulisan ataupun apa yang disebut dengan istilahnya itu apa angka gitu ya, angka. Sehingga kemudian kita inginkan kalau di kualitatif itu berarti dia lebih kepada teks, dia lebih kepada bahasa, baca gitu ya. Kemudian juga nanti ada budaya. Oh, apa wifi-nya agak mati Pak Ahmad nih. Dipakai jadi agak-agak error dikit. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Nanti sambil berjalan karena ini converting meeting recordingnya agak sedikit ini, nggak apa-apa ya. Ini biasalah problem negara berkembang. Oke, saya balik lagi di etnografi. Saya sambil memperbaiki di laptop saya nih, ada sedikit masalah. Ya, mudah-mudahan nanti segera tertangani dengan baik. Ini sebentar, ya. Oke, hari ini kita bicara tentang tadi apa etnografi. Nggak pakai ini nggak apa-apa ya, nggak pakai slide dulu sambil saya sambungkan dengan ini saya nih, dengan notebook saya. Tadi agak sedikit masalah di jaringan internet biasa. Oke. Jadi etnografi, apa itu etnografi? Ya, kita awali dengan yang disebut dengan etnografi ya, yaitu etnografi adalah ya penelitian yang mengkaji tentang bahasa ya dalam perilaku sosial dan juga komunikasi masyarakat, serta bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Nah, ini maksudnya bahwa etnografi adalah metode penelitian yang kita itu mengkaji tentang bahasa, kemudian juga unsur superscript dari apa, dari bahasa ya, yaitu budaya.
Nah, sehingga kemudian kita akan belajar tentang struktur sosial, kemudian budaya, termasuk juga interaksi dan juga bahasa di suatu komunitas, suatu di masyarakat. Nah, ketika bicara tentang budaya di dalam itu juga ada agama dan juga nanti ada ekonomi dan masalah-masalah humaniora yang lainnya. Oke, saya agak sedikit terputus dengan ini, dengan internet yang di notebook saya. Jadi sebentar saya akan konekkan lagi ya. Kalau slide-nya kan sudah saya share juga di ini, sudah saya share di lead ya UNVJ itu. Jadi kita sambil jalan. Oke, saya sambil perbaiki di sini. Slide-nya juga sudah ada. Oke, yang kedua bahwasanya etnografi ini tadi saya sebutkan adalah metode penelitian yang mengkaji mengenai bahasa, kemudian juga budaya dan juga interaksi yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi lebih kepada sosial humaniora. Nah, dalam hal ini ada dua dasar konsep dari etnografi. Jadi ada dua jenis penelitian etnografi. Yang pertama adalah aspek budayanya. Ini biasanya terkait dengan ilmu antropologi dan juga metodenya, dan serta ada bahasa atau linguistik. Nah, ini banyak sekali terjadi. Jadi ada yang budaya, aspek budayanya, dan juga ada aspek bahasanya. Budaya di sana termasuk nanti ada interaksinya. Nah, kalau interaksi walaupun dia biasanya lebih ke arah sosiologi gitu ya. Kalau antropologi lebih kepada budayanya, termasuk nanti bahasa dan juga pola-pola yang terkonstruk dari sebuah sistem sosial ya. Ini namanya etnografi atau antropologi dan linguistik. Nah, pertanyaannya kenapa atau tujuannya apa sebenarnya penelitian dari etnografi ini ya? Penelitiannya adalah tujuannya adalah untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa ya yang tersedia ya, yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi dia bukan hanya bentuk ya, kemudian juga fungsi, kemudian juga apa yang ada dalam budaya itu. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali nih ya di masyarakat berbagai permasalahan yang kadang itu melibatkan budaya, tradisi dan juga kebiasaan atau konstruk atau sosial sistem yang ada di suatu masyarakat, sehingga penelitian ini menjadi satu hal atau penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi ini menjadi hal yang sangat penting untuk sebuah kesejahteraan atau sebuah kerukunan di masyarakat. Oke, nah kemudian berarti yang disebut dengan metode etnografi itu adalah bagaimana ya menginterpretasikan kelompok sosial. Jadi kelompok sosial atau komunitas sosial masyarakat-masyarakat tertentu itu ya, yang sistemnya itu dia berlaku dan peran yang dijalankan. Jadi di sana ada apa interpretasi dari kelompok sosial, kemudian juga ada sistem yang berlaku dan berpenjalakan serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, ini berarti yang namanya etnografi itu adalah penelitian untuk mengkaji tentang fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat ya, biasanya terkait dengan tadi bahasa, kemudian budaya, kemudian interaksi sosial dan juga makna yang diyakini oleh suatu komunitas atau oleh suatu masyarakat. Oke, nanti kita sambil menunggu nanti mudah-mudahan ini notebooknya bisa lagi sehingga nanti saya akan share screen-kan lagi ya, di-share-kan lagi. Oke, kemudian yang berikutnya, ketika bicara tentang etnografi tentu saja dia ada tujuannya. Tadi saya sebutkan ya, bahwa saya ulang-ulang lagi nih, hari ini kita belajar tentang metode etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi adalah kata-katanya dari kata-kata etno ya. Etno itu artinya etnis. Etnis itu artinya suku bangsa. Grafi atau graphies artinya adalah grafi artinya adalah apa? Gambaran
ya. Berarti etnografi adalah gambaran secara holistik, gambaran secara menyeluruh tentang suatu etnis gitu ya. Kalau kita lihat etnis, oh banyak sekali Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya itu ya memiliki budaya, kemudian juga suku, kemudian juga tradisi yang banyak ragamnya sehingga mempelajari etnografi ini menjadi satu keniscayaan dalam sebuah perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah dengan mempelajari etnografi ini jadi etnografi, metode yang mampu untuk menggambarkan, mendeskripsikan secara detail tentang suatu suku bangsa. Nanti suku bangsa ini kalau pada masa lalu itu biasanya suku terasing, suku pedalaman, kemudian juga mungkin masyarakat tradisional gitu ya. Kalau sekarang bukan hanya itu, tetapi komunitas-komunitas yang ada di perkotaan pun dia bisa menjadi bagian atau menjadi objek dalam penelitian etnografi ini. Nah, ini menariknya gitu ya. Jadi tujuan dari etnografi ini adalah untuk memahami rumpun manusia. Ya, jadi manusia itu ternyata tadi memiliki budaya, memiliki karakter, memiliki konstruk sosial yang berbeda-beda dan juga memiliki berbagai kekhasan yang tidak ada pada manusia yang lainnya. Maka dalam hal ini etnografi itu berperan dalam menginformasikan teori-teori tentang ikatan budaya ya. Demikian juga menawarkan suatu strategi yang baik untuk menemukan teori yang mendasar ya, grounded teori, teori yang dasar terkait dengan apa? Dengan sesuatu yang ada di masyarakat. Misalnya kenapa sih terjadi konflik di tengah masyarakat ya, kalau di perkotaan itu biasanya kenapa sering terjadi banyak konflik itu atau mungkin ya pertentangan antara komunitas ojek online dengan komunitas ojek pangkalan gitu ya. Nah, kenapa nih apakah hanya masalah ekonomi saja atau mungkin bisa jadi ketidakadilan gitu ya, atau mungkin karena memang akses yang berbeda atau akses yang memang tidak didapatkan oleh komunitas ojek pengkolan nih, ojek pengkolan, ojek pangkalan gitu ya. Nah ini tentu menjadi hal yang menarik dan hasilnya pasti kita akan bisa ketahui ya. Kemudian juga misalnya ada juga beberapa komunitas unik gitu ya yang ada di masyarakat, misalnya ada komunitas pengamen atau mungkin juga ada komunitas punk gitu ya, anak-anak muda gitu. Mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang itu jadi jadi hal menarik untuk dilakukan penelitian, untuk dicari sebenarnya apa nih yang menjadi permasalahan, kemudian apa nih sebenarnya yang menjadi istilahnya itu hal yang kemudian bisa dicari penyelesaiannya. Kenapa sih di beberapa wilayah, misalnya kemarin di mana ya, di Matraman itu ya terjadi kayak semacam tawuran gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu tentang makna dari tawuran, oh berarti kita harus ikut tawuran dong gitu ya, enggak lah ya. Nggak mesti ikut tawurannya, tapi melihat secara detail kalau tawurannya nanti dia bisa menjadi ini ya, jadi kayak semacam metodologi ya atau menjadi fenomenologi ya. Tapi kalau umpamanya kita melihat nanti dengan etnografi biasa nggak terkait, kalau ini berarti ikut perang dong gitu ya, nggak seperti itu. Oke, alhamdulillah laptop saya sudah bisa lagi. Terima kasih untuk Pak Ahmad Redmi-nya udah bisa nyambung lagi. Kita bicara tentang ini tadi yaitu tujuan dari penelitian etnografi. Nah, ya pertama tadi disebutkan memahami rumpun manusia. Jadi kalau dalam konteks Indonesia yang unity in diversity, kajian tentang etnografi ini sangat penting sekali, terutama terkait dengan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Walaupun nanti kalau karena bidang kita itu adalah ekonomi syariah, maka ya fokusnya bisa ke ekonomi syariah gitu. Banyak sekali yang kita bisa explore dari ekonomi syariah ini. Oke ya, ini yang pertama ya. Yang kedua juga etnografi ditujukan guna melayani manusia, yaitu menyajikan problem solving bagi masyarakat bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat tentu saja ya. Jadi dia bukan sekadar ilmu. Ini bedanya dengan kalau tadi umpamanya kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif dia
dia lebih kepada memang data yang diperoleh melalui kuesioner kepada para responden. Biasa responden itu akan menjawab, kemudian kita analisis. Nah, kalau kualitatif khususnya nanti yang etnografi ini, dia fokus kepada apa? Dia fokus kepada permasalahan yang terjadi di masyarakat, bagaimana masyarakat itu menghadapi berbagai problem gitu ya. Kemudian cara menyelesaikannya itu dengan apa? Terlibat langsung dengan mereka, melihat bagaimana apa yang terjadi sebenarnya di balik fenomena itu. Kalau yang dulu kita fenomenologi itu kita hanya observasi, kita hanya wawancara, kita hanya mungkin studi dokumen misalnya gitu ya. Maka dalam etnografi kita itu terlibat langsung ya, terlibat langsung dalam apa? Dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat sehingga kita tahu persis apa yang dimaksud atau apa yang menjadi akar permasalahan di masyarakat. Jadi misalnya saya ingin tahu tentang, gini, etnografi yang tadi saya sebut, etnografi itu ada yang tradisional, ada yang modern, maksudnya ada yang di pedesaan, di pedalaman, bahkan etnografi itu juga sekarang bisa kita praktekkan atau bisa kita laksanakan di perkotaan ya. Bahkan yang lebih lagi, yang sekarang kita sebut dengan etnografi virtual gitu ya, yaitu etnografi yang objek penelitiannya itu adalah dunia maya atau dunia digital ya, sehingga kalau sekarang lagi ramai tentang metaverse misalnya gitu ya, maka kita bisa melakukan penelitian di dalam metaverse itu. Cuman bedanya kalau etnografi bukan hanya kita sebagai subjek dalam penelitian, tetapi kita masuk ke dalam objek penelitian, bahkan menjadi bagian dari mereka sehingga mampu untuk menggali data yang lebih deep ya, nanti hasilnya dalam bentuk apa? Thick description atau deskripsi yang mendalam. Kenapa? Karena dia sampai kepada level makna emik ya, bukan makna epik. Kalau makna epik itu makna yang apa ya, yang ada di masyarakat atau yang kelihatan oleh peneliti ya, yang kelihatan oleh peneliti gitu. Sementara makna emik itu adalah makna yang dipahami oleh objek dari penelitian itu, gitu ya. Nah, oke, ya saya kasih contoh tradisional dulu deh. Saya dulu pernah melakukan penelitian di Baduy itu lebih kurang 3 tahun gitu ya. Saya datang ke sana, kemudian saya menginap di sana, kemudian ikut aktivitas mereka gitu ya. Bahkan saya sempat jalan kaki itu lebih dari 8 jam gitu ya, sampai apa ya, sampai kaki saya melepuh gitu kan, jalan kaki itu gara-gara ingin ikut apa acara mereka gitu. Udahlah saya nggak peduli udah orang mau bilang apa gila kayak mau bilang apa, yang penting saya ikut jalan dan betul-betul tapi kerasa gitu. Jadi feel-nya itu dapat ketika dari mulai berjalan. Saya berjalan pagi-pagi itu berangkat tuh jam 5 gitu ya. Jam 5 pagi berjalan dari sana, namanya itu Ciboleger sana. Jadi di Baduy itu ada kecamatannya adalah Lewi Damar, kemudian desanya itu Desa Kanekes. Jadi di Desa Kanekes itu saya berjalan terus sampai ke Kecamatan Lewi Damar gitu ya. Nah, di perjalanan kan karena kita bareng-bareng gitu ya. Jadi kita ngobrol dengan mereka, cerita bagaimana rasanya, kemudian ternyata ada beberapa istilahnya itu kegiatan, aktivitas yang mereka lakukan dan itu tidak diliput oleh media gitu ya. Nah, saya tuliskan di situ, berjalan ke kali, saya sementok berjalan lagi terus gitu sampai ke kota Rangkas Bitung gitu ya, di pendoponya itu. Nah, di pendopo juga malam-malam saya ikut tidur di situ di pendopo itu. Aduh udah pokoknya udahlah total betul-betul gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih makna, kenapa tuh mereka sampai mau gitu ya berjalan kaki ya lebih dari tadi 5 jam bahkan 8 jam, saya berangkat jam 5 ya, masih ada tuh buktinya otentik sekali di foto saya pakai foto digital waktu itu kebetulan, jadi ada tanggalnya, ada jamnya, berangkat jam 5 saya sampai tempat itu jam 4 sore. Tadi berapa tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 jam. Sudah pagi-paginya itu saya langsung nggak bisa jalan itu, langsung melepuh kaki itu. Ini pertama nggak pakai sendal, terus pakai sendal, udah pakai sendal udah rontok semuanya tuh idenya tuh. Nah, jadi etnografi itu adalah penelitian yang melibatkan
melibatkan peneliti masuk ke dalam objek dari penelitian. Jadi kalau kalau apa ya, kalau etnografi ini selalu menarik gitu ya, selalu menarik dan maknanya itu memang dalam gitu. Jadi datanya pun bukan data yang apa ya, orang sekarang itu bilang kaleng-kaleng gitu ya. Cuman dia ngelihat, observasi, kemudian paling datang sekali 2 kali ke penelitian, kemudian wawancara mungkin hanya 1 atau 2 orang, kemudian hanya studi pustaka, tidak seperti itu ya. Tapi, dia mendalam karena dia masuk ke dalam, masyarakat itu, kemudian bahkan mengikuti, aktivitasnya. Ya tadi yang di Baduy seperti itu, saya juga jalan dari mulai pintu gerbang itu sampai ke yang Baduy yang paling dalam itu, ya paling cepat itu 4 jam perjalanan ya, rata-rata 4, 5, sampai 6 jam perjalanan gitu. Kalau sekarang yang di bagian selatan itu sudah, apa namanya, sudah ada jalan, raya sehingga ya cukup 1 jam itu sudah sampai ke Baduy Dalam. Tapi bukan itunya ya, tapi lebih kepada saya karena ingin melihat bagaimana, masyarakat di sana itu menerima tentang perspektif mereka itu tentang Islam sebenarnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau kalau tadi kalau pakai hanya, fenomenologi kualitatif ya gampang saja. Saya datang ke sana sekali 2 kali gitu ya, kemudian, saya wawancara dengan, mungkin dengan puunnya gitu ya, atau mungkin dengan jaroknya gitu ya. Nah kemudian udah dapet, tapi kan datanya kurang mendalam ya, artinya, datanya itu dia lebih, ya cuman dapatlah lumayanlah gitu, kalau untuk S1 nggak apa-apa, tapi kalau etnografi bukan hanya seperti itu, tapi kita, datang ke mereka, kemudian ikuti mereka, ikut ke huma, ikut ke sawah gitu ya, nggak ada sawah sih di sana, itu adanya huma gitu ya. Nah, kemudian nanti ikuti aktivitas mereka, sehingga nanti, kemudian, oh saya tahu ternyata makna yang mereka pahami itu adalah ini. Nah, fokus penelitiannya itu apa? Fokusnya itu adalah pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat ya, bahasa, kepercayaan, cara hidup, dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang ada di masyarakat terkait dengan komunitas gitu ya, itu yang diteliti di etnografi. Ya, termasuk saya ketika di Tasikmalaya juga, di Kampung Naga juga, saya juga di sana bahkan lebih lama lagi ya, sekitar ya 2 sampai 3 tahunan juga kita jadi tahu persis bagaimana sebenarnya masalah yang mereka hadapi, kondisi sosialnya, ekonominya, termasuk bagaimana, mereka tuh menjaga eksistensi dari, komunitas mereka. Nah, itu yang, tradisional. Kalau yang modern, wah lebih banyak lagi gitu ya. Misalnya nih, ya kalau tadi ngomong, "Wah berarti etnografi, cuman masyarakat tradisional dong." Oh, hati-hati kita dengan istilah tradisional ya, masyarakat yang, pedalaman gitu. Misalnya teman-teman yang, pernah, ke Jambi gitu ya, di suku dalam sana gitu, kemudian saya juga sempat di Malaysia juga gitu ya. Nah itu, ternyata bukan hanya itu, etnografi juga bisa dipraktekkan dalam penelitian yang sifatnya, di perkotaan ya, misalnya di komunitas-komunitas tertentu. Tadi misalnya ada teman di Bekasi, dia melakukan sebuah penelitian, etnografi tentang, anak-anak pang gitu ya. Jadi anak-anak pang itu, karena dia kalau penelitian berarti cuma wawancara doang, tapi kan anak-anak diwawancara kan, agak susah ya dalam artian itu bener nggak nih? Akhirnya karena dia juga masih muda gitu, akhirnya dia membuat riset tentang, anak pang itu berbasis, etnografi gitu ya. Jadi dia masuk ke dalamnya, kemudian dia, ikut mereka gitu ya, bahkan bajunya juga dibuat seperti pang itu, kemudian dia hanya pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi bahasa ini itu umum itu apa ya, suara batin dari mereka, penyebab apa kenapa mereka masuk ke dunia pang gitu, apakah karena broken home, karena lingkungannya, atau karena keluarganya, atau mungkin karena, pergaulan teman-temannya, atau mungkin dia pengen, eksis gitu ya, pengen pengakuan dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk dia ikut kayak semacam, ritual paling ekstrimnya pang itu, dia biasanya apa ya, minum apa darah apa gitu, darah binatang gitu ya, untuk dia, membuktikan bahwa ini adalah kelompok dari pang tertentu gitu ya. Dan ternyata, dicari ternyata ada yang masternya itu ternyata memang dia belajar dari pang yang ada di, Amerika sana, USA sana gitu. Jadi dia menemukan, oh bahwa komunitas pang itu seperti ini, kemudian malam-malam tuh yang mereka kerjakan tuh seperti ini. Nah setelah itu berarti kita cari solusi, berarti solusinya bagaimana dong gitu kan. Ya pertama tadi karena dari keluarga dan seterusnya itu, etnografi gitu ya. Nah kemudian
Misalnya saya membuat penelitian tentang, bagaimana sebenarnya perilaku atau lifestyle dari, tadi saya sebut dengan, pecinta Starbucks gitu ya, atau, penikmat Starbucks. Misalnya, saya ingin membuat riset yang di Starbucks di sini kalau di Bogor di Botani Square lah ya, di Jakarta lah banyak ya Starbucks itu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya, yang datang ke Starbucks itu, misalnya yang datang pertama itu bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak datang pakai pakaian necis gitu ya, kemudian, duduk di situ pesan kopi, kemudian dia, buka handphonenya atau mungkin janji dengan temannya. Satu lagi ada satu keluarga, yang datang kemudian dia juga pesan makanan, ngopi di situ, kemudian, ngobrol santai. Ada juga yang anak-anak muda nih, ini kayaknya anak-anak kuliahan nih, datang bergerombol gitu ya, kemudian pesan kopi, wah carinya pesan-pesannya kopi-kopi yang paling murah tapi ini banyak apa nih. Itu mahasiswa di luar sana gitu ya. Nah, kemudian datang lagi, ada juga yang datang, "Oh ini kayaknya dating nih, pacaran nih kayaknya datang," gitu, atau satu lagi ada yang janjian dan sebagainya. Nah, etnografi kita memotret bagaimana sebenarnya kehidupan di, Starbucks itu ya. Jadi kita akan tahu, oh dari sisi orang pakaiannya seperti ini, dia biasanya bawa kunci mobil gitu ya, kemudian, aksesoris yang digunakan gitu ya, jam tangannya, style dari rambutnya, mungkin glasses-nya, kacamatanya, kemudian, sepatunya kita bisa mendeskripsikan secara detail ya. Nah jadi ya kita berarti gimana kalau penelitian, ya harus datang ke sana, datang ke Starbucks-nya itu, duduk, kemudian, memperhatikan ya, kemudian, setelah itu kalau ada orang datang kita ajak ngobrol, kita diskusi ini, ada yang lain lagi, ngobrol lagi, itu etnografi gitu ya. Jadi, nanti laporannya kita akan tahu, oh bahwa detail dari ornamen, dari desainnya, dari lantainya, dari berapa jumlah sofanya, dari berapa orang. Misal, oh tadi bapak-bapak ini datang dia setiap, weekend nih, mungkin dia, pengen santai atau janjian dengan temannya gitu. Oh ini yang satu keluarga biasanya dia hanya hari Ahad saja atau mungkin di akhir, bulan nih, oh ini anak-anak muda nih ke sini kayaknya cuman gaya-gaya doang gitu ya, cuman selfie, cuman mungkin, foto-foto dengan temannya atau ketemu dengan temannya, pesan makanannya juga biasanya sangat, limited gitu ya. Nah jadi, kita bisa mendeskripsikan tempatnya, suasananya mesen, es teh manis gitu ya, nggak ada lah gitu, atau mungkin kopi-kopi yang biasa gitu, mungkin yang lagi promo nih gitu. Oh ternyata yang anak muda tadi itu datangnya itu, cuman kayak sebulan sekali gitu, kalaupun bareng-bareng biasanya memang pas ada acara dan lain sebagainya. Jadi etnografi, Starbucks ini sudah jadi sebuah jurnal dan menarik sekali. Jadi nanti, hasil itu nanti menjadi sebuah rekomendasi untuk, pengelola Starbucks misalnya, untuk desainnya ya, desain, mungkin, lukisan di dindingnya atau sofanya atau mungkin, bahkan ruang masuk termasuk bahasa-bahasa yang digunakan itu, rekomendasikan itu seperti ini. Misalnya kalau weekend itu biasanya, mungkin, lebih banyak ke, anak muda gitu ya, kemudian ya, usia-usia produktif gitu. Tapi kalau hari biasa biasanya mungkin ada, ekspatriat atau mungkin orang yang sudah dewasa, sudah mulai tua itu, ngopi di situ, janjian, ngobrol dan sebagainya gitu ya. Termasuk mungkin kalau live musik, pilih live musik itu yang kalau pas hari ini, kalau pas ini. Itu ya. Jadi, etnografi itu ya sangat bermanfaat sekali gitu ya, sangat bermanfaat untuk, mencari sebuah solusi, mencari sebuah, keputusan dalam, berbagai bidang, khususnya nanti untuk, memotret bagaimana budaya ya dalam makna yang luas suatu masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun masyarakat, modern. Oke, nah termasuk juga tadi tradisional, modern sebenarnya, nanti kalau dari ilmu sosial, hati-hati menggunakan istilah tradisional dengan modern ya, karena, tradisional itu belum tentu tidak modern dan yang modern itu belum tentu tradisional, tapi untuk memudahkan saja saya bilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang muncul juga namanya tadi netnografi atau etnografi, virtual, di mana kita bisa membuat sebuah penelitian tentang, komunitas di dunia maya. Misalnya saya ingin meneliti tentang, bagaimana misalnya di Facebook ya, di Facebook nih, di Facebook terutama jangan Facebook semuanya lah ya, mungkin di grup Facebook tertentu ya, misalnya ada, di komunitas pedagang gitu ya. Wah saya pengen tahu nih sebenarnya
eee, komunitas ini mereka paham nggak sih tentang ekonomi syariah gitu ya. Kita kan karena etnografi virtual maka, kita detail mendeskripsikan grupnya itu dari mulai, nama grupnya, kemudian juga anggota-anggotanya, termasuk, sapaan yang digunakan misalnya Kakak, misalnya Agan, misalnya apa, Juragan, atau mungkin misalnya, apalagi tuh panggil-panggilan yang, memang biasa mereka gunakan di, marketplace ataupun di, dunia online. Nah ini nanti balik lagi ke yang, manual atau yang dunia nyata misalnya di etnografi saya ingin tahu tentang, sebenarnya, masyarakat atau lebih spesifik mahasiswa prodi ekonomi syariah, ya ini, mereka kayak gimana sih kehidupannya gitu ya. Kalau kita kaitkan misalnya pertama, kita kaitkan, mahasiswa prodi ekonomi syariah kita kaitkan dengan, kampus nih UPNVJ ya, Veteran Jakarta. Maka, wah ini ada nggak sih, ruhnya dari bela negara, di mereka itu, di mahasiswa itu, ini kalau mau penelitian kan bisa aja, misalnya saya mau meneliti begini, ya, saya mau meneliti tentang, ya pengaruh ya, jargon, moto, kampus bela negara terhadap mahasiswa ya, misalnya tadi mau, ngelihat di prodi ekonomi syariah, kan banyak tuh caranya, bisa pakai kuantitatif berarti saya buat, semacam, kuesioner kita bagikan atau survei ya, atau mungkin kualitatif juga kita tanya satu-satu mahasiswanya, atau mungkin ya masuk ke dunia mereka gitu, kita lihat mahasiswa itu gimana sih mereka bela negaranya, bagus nggak sih gitu, misalnya ketika mereka di satu satu, komunitas tertentu gitu ya, kemudian juga ketika mereka mungkin menghadapi, beberapa permasalahan gitu itu akan kelihatan. Dari, sapaan saja itu sudah, kelihatan. Termasuk juga, tadi misalnya kita lebih spesifikkan lagi ke ada nggak ruh dari ekonomi syariah itu betul-betul, ada di dalam, jiwa-jiwa dari mahasiswa dan mahasiswa ekonomi syariah ya. Misalnya, kita lihat, "Wih, ini mahasiswa ekonomi syariah gitu ya, kok, masih punya rekening konvensional sih?" Gitu ya. "Kok dia masih suka, kongko-kongko yang, nggak bagus nih?" Oh gitu. Kalau kita sih sebenarnya tidak normatif sih, kalau di etnografi itu tidak, meneliti apa, baik atau buruk, tapi kita hanya, melihat saja, melihat kemudian, berpartisipasi di sana ya. Termasuk juga nanti kekhasan misalnya, di mahasiswa ini dia masuk ke dalam, oh anak-anak LDK nih ya, atau anak-anak rohis nih gitu ya, biasanya, mereka dari panggilan saya sudah beda. Misalnya mereka memanggil, apa, yang laki-laki itu dengan panggilan akhi gitu ya, atau mungkin yang perempuan itu dipanggilnya tuh ukhti, atau mungkin, ikhwan gitu ya. Itu udah etnografi sekali tuh, udah khas sekali. Kemudian, cara mereka berpakaian juga kelihatan, cara interaksi mereka gitu ya. Biasanya yang laki-laki mungkin, kita lihat tuh nggak mau, bersalaman dengan, perempuan gitu ya. Itu udah komunitas tuh, udah khas sekali gitu ya. Nah itu di UPN Veteran Jakarta apa, di kampus misalnya gitu. Kemudian kalau umpamanya kita juga buat iseng-iseng gitu ya, dalam artian, wah saya pengen buat etnografi kayak gimana sih sebenarnya misalnya di perumahan nih, ya kan. Nah, di perumahan kita lah yang deket-deket gitu ya, di, rumah masing-masing nih, ya mahasiswa nih. Misalnya ada yang di komplek, mungkin ada yang di apa, bukan komplek ya, di perkampungan gitu ya, bukan kampung sih, bukan perumahan lah ya, perumahan dengan, non perumahan lah ya, jangan kampung ya, nanti, di Jakarta udah nggak ada kampung tuh ya, kecuali ada kampung Melayu dengan kampung rambutan masih ada tuh ya. Nanya. Oke, jadi, di, sekitar rumah kita lihat, oh kayaknya menarik juga nih ya, komunitas di perumahan ataupun di, non perumahan gitu. Ada yang, bapak-bapak gitu ya atau mungkin sama, remajanya, remaja kayaknya ini masih remaja sama remaja. Wah ada remaja masjid nih, Rema nih gitu ya atau, dilihat, tampangnya kelihatan berbeda, cara komunikasinya juga beda, biasa mereka kumpulnya di masjid pada hari-hari besar gitu, kemudian juga hari-hari biasa juga mereka rajin gitu, yang bapak-bapaknya juga sama, oh ada. Oh tapi ada juga nih yang bapak-bapak tuh yang
mereka suka mungkin ketemunya hanya di, lapangan, mungkin lapangan untuk, bulu tangkis gitu ya, atau mungkin ada kalau yang agak lebih ini ke, di golf gitu ya. Kayaknya kayaknya beda nih dari gaya hidupnya juga beda. Ada juga yang mungkin di perumahan itu ada orang itu diem, nggak banyak ngomong, jarang keluar juga, yang anak muda juga sama. Ya ada anak muda yang, kayaknya nih anak mama sekali nih, anak rumahan sekali gitu, jarang keluar gitu ya. Tadi yang anak masjid selalu datang ketika masjid dia datang terus ketemu dengan teman-temannya, ada juga yang, suka nongkrong dan lain sebagainya. Ya, jadi, I think if we talk about the ethnography is, very challenging ya, suka banget saya itu ngelihat manusia ini kok kenapa ya di, kereta misalnya, di kereta itu ada komunitas untuk pecinta kereta gitu, saya juga sampai bingung tuh ada komunitas pecinta kereta gitu ya. Oh ternyata, ada gitu ya. Kayak gimana sih aktivitasnya, apa yang mereka lakukan, kemudian, bagaimana pola-pola interaksi mereka dan bagaimana nanti kalau untuk dakwah, untuk ekonomi syariah tadi, lebih banyak sekali ya. Jadi tadi fokusnya kegiatan, ritual, kalau tadi yang tradisional lebih banyak lagi. Ya misalnya kemarin kalau berita terbaru itu tentang komunitas yang di apa, mana ya, di Banyuwangi sana yang mereka melakukan ritual di, dekat pantai ya, kemudian ada gambar pantainya gitu ya. Kita akan tanya mereka kemana dilarang oleh aparat ya, oleh kepolisian karena sebelumnya memang, sudah ada korban gitu ya. Kita tanya, "Kenapa sih mereka bisa seperti itu ya?" Gitu ya, tidak, takut dengan bahaya gitu, padahal sudah diperingatkan gitu, kok, mereka mau gitu ya. Nah, dengan kajian etnografi berarti kita harus ikut mereka berarti. Ikut, kegiatan mereka, kemudian biar tahu, oh mereka itu sebenarnya orang-orang yang mungkin, merasa dirinya itu mungkin kurang bersih gitu, sehingga kemudian ada orang yang mengajak, tadi ada katanya ritual buang sial dan sebagainya gitu ya. Wah ini, banyak sekali kita ingin, misalnya untuk termasuk juga mungkin kalau, komunitas-komunitas tertentu ya, misalnya di Indonesia kemarin sempat ada apa tuh, Sunda Empire gitu, atau mungkin terbaru juga ada NII gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana, pola-pola, konstruk sosial mereka, kemudian kegiatan-kegiatan mereka termasuk makna, kenapa sih mereka, seperti itu? Gitu. Jadi etnografi ini mirip apa ya, mirip intelijen, tapi kalau intelijen tidak dikenal, kalau ini, betul-betul diketahui gitu ya, bahwa kita, riset, tapi kita mengikuti kegiatan-kegiatan, mereka. Tadi sampai ke Starbucks, di mall, kemudian juga di berbagai komunitas gitu ya, itu sangat mungkin untuk dilakukan penelitian. Misalnya, saya ingin meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya, pemahaman atau mungkin bagaimana, pendapat dari, para pedagang di, pasar Tanah Abang terhadap ekonomi syariah gitu ya, atau kita bandingkan juga antara, Tanah Abang dengan, Mangga Dua misalnya atau Glodok gitu ya, atau mungkin juga di mana, di, pasar Jatinegara gitu atau Senen misalnya, atau mungkin di Pasar Minggu atau Lenteng Agung ya, atau Pasar Jumat, yang ada pasar-pasar semuanya lah gitu ya. Nah, kita bisa tahu, kalau hanya sekadar kita ingin mengetahui persepsi mereka, ya bisa pakai kuesioner bisa, bisa pakai tanya juga bisa satu-satu tapi kepanjangan. Tapi kalau mau mengambil makna yang lebih dalam, maka, kita gunakan etnografi. Kita bergaul dengan mereka, kemudian kita, bahkan, mungkin ikut jualan di sana gitu ya, sehingga, oh ternyata, kalau tadi wawancara sih mereka bilang, "Iya sih menurut kami itu riba itu haram," gitu, "kami juga tidak mau di bank, ribawi," gitu kan. Biasa kalau wawancara, apalagi kalau wawancara yang baru gitu ya, itu biasanya, dipertanyakan validitasnya, kebenarannya. Tapi kalau kita sudah oke sehari, mereka mungkin masih bisa sedikit drama gitu ya, drama. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, oh ketahuan aslinya, oh ternyata, mereka itu, begini gitu. Ternyata, mereka juga dari sisi, pemahaman mungkin, dia tahu itu riba itu nggak boleh bunga bank, di konvensional, tapi ternyata, mereka juga masih punya itu juga ketika ditanya alasannya ini, ya. Ya udah nggak apa-apa, etnografi tidak, menyebutkan itu salah atau tidak ya, tetapi nanti kita hanya ingin apa sih makna atau apa sih yang mereka, pahami dari satu realitas, dari satu, kenyataan. Nah, itu yang kita, yang kita lihat gitu ya. Makanya ada, mungkin yang, etnografi
etnografi yang dia sedikit ekstrim gitu ya. Biasa mereka melakukan penelitian di tempat-tempat yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Misalnya kalau yang tradisional tadi riset penelitian di Gunung Kemukus ya, dengan ritualnya, atau mungkin di Gunung Lawu gitu ya, atau mungkin di pantai selatan gitu ya. Oh, jauh 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 gitu ya. Oke, kita mau lihat oh ternyata dia pengen tahu sebenarnya misalnya dari sisi trafficking ya. Kemudian sampai ada teman di Bandung itu dia melakukan penelitian di tempat ini apa, naudzubillah gitu, tempat prostitusi gitu ya. Karena sebenarnya dia pengen tahu sebenarnya. Jadi perempuan-perempuan itu mereka sebenarnya kenapa sih melakukan itu gitu ya? Kenapa apa istilahnya itu ya, mohon maaf bisa menjual dirinya gitu ya. Pertama biasa ketika diwawancara mereka mengatakan, "Ya Pak, cari kerja susah Pak sekarang Pak, saya pendidikannya nggak ada jadi saya apa ya seperti ini," gitu ya. Nah gitu ya, kemudian tapi itu wawancara pertama gitu. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi gitu ya, sampai temen itu sempat buat penelitian gitu ya, dia nekat sekali gitu. Jadi dia bayar gitu orangnya itu, suruh suruh cerita gitu, suruh suruh cerita, suruh suruh ngomong karena dia pengen lebih dalam gitu, lebih dalam maknanya itu. Oh ternyata ya ada sih yang memang karena terpaksa, ada juga yang ya memang dia dia suka dan menikmati apa istilahnya itu profesi itu gitu, naudzubillah gitu ya. Tapi kita bisa menemukan bahwasanya, oh ternyata masih ada yang sholat juga gitu, walaupun mereka pakaiannya itu ya terbuka, tapi ketika waktu sholat mereka kadang ada juga yang atau mereka ada juga yang bawa mukena masih sholat juga. Itu biasanya religiusitas dari misalnya tadi WTS gitu ya, atau mungkin komunitas-komunitas yang lainnya. Ini menurut saya juga juga menarik gitu ya, menarik untuk terjadi. Nanti dicari solusinya apa kira-kira solusinya nih biar mereka tidak di situ lagi gitu. Apakah apakah pelatihan atau apa itu cukup, atau mungkin mentalnya yang harus dikuatkan, atau mungkin ekonominya perlu dicukupkan. Nah itu ya, itu etnografi. Jadi semua hal terkait dengan masyarakat, komunitas, baik yang tradisional, modern, bahkan tadi di dunia maya pun kita mungkin misalnya, saya mau meneliti tadi di Facebook sudah, di yang paling mudah itu kalau saya pernah kemarin ikut pelatihannya itu di menggunakan atlas.ti ya. Nah itu banyak di marketplace juga dijual gitu ya. Kalau di Envivo itu cukup mahal antara 5, 7, 8 sampai 15 juta. Jadi tidak terlalu banyak. Tapi biasanya kampus-kampus besar mudah-mudahan di UPNPJ ini sudah ada juga. Jadi tadi walaupun dia metode penelitian atau penelitian kualitatif, tapi sekarang sudah ada aplikasi untuk riset itu, untuk apa menganalisis, mengcoding dari data yang ada, walaupun kualitatif tadi misalnya ada Envivo dan juga Atlas TI ya, Atlas dot titik TI gitu, TI gitu ya. Nah itu juga kalau di jurnal-jurnal internasional mensyaratkan itu harus, walaupun dia kualitatif tapi dia harus menggunakan juga aplikasi. Oke. Nah kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan karakter dari etnografi, karakteristik ya dari etnografi. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena bedanya tadi kalau etnografi itu dia apa? Dia observatory partisipan. Jadi kita betul-betul masuk ke dunia mereka gitu ya. Masuk ke dunia mereka, merasakan bagaimana citra atau bagaimana pendapat makna mendalam dari mereka sendiri. Jadi bukan bukan dari peneliti gitu ya, bukan dari peneliti. Tadi yang tradisional misalnya saya lihat dulu ketika pertama kali ke Baduy gitu ya, saya lihat perempuan gitu ya, ibu-ibu lah ya, ada ibu-ibu jam 5 pagi keluar rumah gendong anaknya, bawa cuman lampu kayak lampu lilin ya, lampu sumbu itu, kemudian dia berjalan apa lebih dari 5 kilometer. Ya, saya bayangkan, wih kasihan banget ya perempuan ini ya, kayak eksploitasi perempuan jadinya gini. Tapi ketika kemudian saya riset, saya mendalam, kita ngobrol, kemudian saya datengin di sawahnya, di humanya gitu. Ternyata mereka bilang, "Ah, tenan naon da kieu ge," gitu lah. Jadi, "Ah, nggak apa-apa, saya nggak merasa beban, justru saya malah merasa ini adalah bagian dari makna hidup saya," gitu. Karena orang Baduy menganggap bahwa menanam padi ya itu adalah bagian dari
ibadah sehingga ya, memang itu tugasnya atau kerjaannya istri, kerjanya seorang perempuan gitu. Jadi, perempuan bahkan, saya sempat dengan wawancara itu, lahiran 7 hari ya dia sudah, langsung ke huma, ke kebun bawa anaknya gitu ya, anaknya taruh di saung dia, kerja gitu, nanam padi lah atau mungkin membersihkan rumputnya gitu ya. Jadi, "Wih ini kasihan banget ya," gitu. Tapi ternyata mereka katakan, "Ah enggak," katanya, "kami ya biasa aja memang begini," gitu. Kan beda tuh kalau kita dari subjektif kita itu kasihan, merasa, "Oh kayak eksploitasi," gitu. Tapi ternyata, mereka mengatakan, "Enggak sih kita biasa aja," dan ketika kita, ke kebunnya juga ya mereka kerja, anaknya apa namanya, ditaruh di saung, nanti mungkin nangis atau baru disusuin gitu dan seterusnya. Jadi, menarik gitu ya. Jadi ada, yang paling penting di etnografi khasnya itu adalah, partisipan gitu ya. Kemudian, yang paling penting juga ada field note atau catatan lapangan. Nah ini jadi selain kita meneliti, kita juga memperhatikan, mencatat, mengikuti gitu bagaimana mendapatkan feel gitu ya, mendapatkan rasa dari, objek penelitian kita. Bahkan nanti bukan lagi objek, ya bisa kita menjadi, subjek ya, subjek penelitian itu, oh ini enggak memang begini adanya gitu. Jadi maknanya itu begini bukan begitu gitu. Jadi kita akan lihat langsung dari jawabannya itu bukan jawaban, lisan gitu ya, tapi jawaban yang memang ya itu, dan ketika itu terus sampai data jenuh, sampai itulah, sebuah kebenaran dalam penelitian kualitatif ya. Jadi field note-nya perlu dicatat, bahkan kekhasan dari etnografi itu dia sangat detail gitu ya. Misalnya, saya mau, riset tadi di Baduy, maka saya akan katakan, setelah turun dari mobil elf dari, dari Rangkas Rangkas ya, di Rangkas Bitung, saya turun kemudian menaiki tangga yang terbuat dari semen yang merupakan pintu gerbang masuk ke, komunitas, Baduy. Kemudian belok ke sebelah kanan, mulai memasuki tanah, tanpa batu, kemudian jalannya licin, ya kebetulan waktu itu, malamnya sepertinya turun hujan, saya berjalan kemudian melewati beberapa orang yang, membawa duren. Saya lihat anak-anak kecil yang yang perempuan menggendong durian, sementara yang laki-lakinya itu, yang anak-anak kecil itu dia, memikul, di kiri dan kanan pundaknya itu, durian gitu ya. Dan ketika ditanya mereka sudah jalan lebih dari, 2 jam. Oh jadi detail sekali. Termasuk juga tadi ketika, balik lagi ke Starbucks gitu ya. Starbucks di Mall A misalnya gitu ya, dengan ornamen yang, yang ornamen yang, mengedepankan etnik. Ketika memasuki ruangan kita disambut oleh, sebuah kata-kata bijak yang tergantung di bagian kanan, ruangan. Kemudian di sebelah depannya ada 3 sofa yang cukup, lembut terbuat dari kulit, sapi. Ketika kita menyentuhnya itu, betul-betul rasanya itu rileks seperti, di rumah sendiri. Sementara di sebelah kiri ada kasir yang siap untuk melayani, pesanan kita dan seterusnya. Jadi dia detail, jadi, etnografi dia seperti cerita gitu ya, seperti cerita dan betul-betul detail. Kalau di kampus itu, kita bayangkan mendeskripsikan kampus UPN-VJ itu gitu ya. Saya turun dari angkot, kemudian, saya memasuki, pintu gerbang yang di sebelah kiri, kemudian saya masuk ke dalam, ternyata ada di bagian tengah pintu yang menuju ke bagian dalam di, program studi, ekonomi, syariah. Kemudian saya naik lift ke atas dan saya sampai ke sebuah, ruangan besar semacam hall untuk melakukan, kegiatan-kegiatan, yang dalam jumlah yang besar dan seterusnya. Jadi, kita mendeskripsikan sama juga nanti kita baru mendeskripsikan, tempatnya, kemudian nanti mendeskripsikan setiap, kegiatan yang ada dan juga termasuk bagaimana, makna yang kita temukan dari setiap, deskripsi yang ada. Nah, di masa lalu memang jangka waktu penelitian untuk etnografi ini cukup lama gitu ya, minimalnya itu adalah 1 tahun karena kita ingin melihat bagaimana makna itu betul-betul,
gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang mungkin hanya kelihatan atau hanya hasil wawancara satu orang saja gitu. Misalnya begini, saya mau tanya gitu ya, karena kita nggak tahu, mahasiswa yang masuk ke prodi ekonomi syariah ini, ketika ditanya gitu, senang tidak, happy tidak, bahagia tidak gitu ya. Oh ternyata sebagian mengatakan, senang, bahagia, suka dengan jurusan dan sebagainya gitu. Tapi kita belum tahu nih gitu ya, ketika kita melihat lebih dalam, kemudian bahkan mungkin ikut berbagai kegiatan mereka gitu, nah yang ikut nggak terlalu banyak nih gitu ya, berarti, bohong dong, kurang dong yang kemarin. Oh tapi pas kita lihat satu kali ternyata, oh mungkin ada kegiatan yang lainnya, terus kegiatan yang kedua lagi datang, "Wih kayaknya banyak juga nih, yang ketiga banyak juga nih, yang keempat banyak juga." Oh ternyata yang pertama tadi itu, kenapa pesertanya nggak banyak, karena mungkin ada kegiatan lain gitu ya, sehingga kemudian, oh yang satu ternyata terbantahkan oleh 2, 3, 4 dan beberapa yang lainnya gitu ya. Misalnya seperti ini bahwa, karena saya juga ngajar kan di kelas ini kan, kelas B ini, ya saya bisa dengan etnografi virtual ini kita bisa bilang, oh ternyata sekarang dengan peserta 32, kemarin juga ada, 30, 34, 35, berarti, konsisten nih, berarti semangatnya ini bagus nih. Makanya mahasiswa itu harus terus digenjot nih agar apa nih, makanya saya pokoknya gregetan gitu, pokoknya mahasiswa itu harus bisa penelitian, baik itu kualitatif nanti ataupun, kuantitatif ya. Kalau kuantitatif nanti cukup di belakang meja, ambil data, ya walaupun nanti ke lapangan juga ya, kuesioner sekarang sudah pakai Google Form gitu ya. Tapi etnografi, apalagi tadi yang etnografi terbaru yaitu etnografi virtual pun kita cukup di belakang meja. Ya, tadi kalau etnografi yang tradisional itu ke pedalaman, ke Papua, mungkin ke Toraja, kemudian juga mungkin ke anak dalam gitu, sampai ke Baduy gitu ya. Itu yang kita sebut dalam tanda petik tradisional gitu ya. Kalau yang perkotaan berarti tinggal datang misalnya, saya ingin tahu sebenarnya, kehidupan di Kuningan ya, Kuningan di Jakarta sana itu seperti apa sih? Gitu ya, atau mungkin di satu kafe tertentu gitu ya, kita pengen lihat seperti apa sih, oh berarti kita udah datang, kafe ke sana seperti apa, kehidupannya, bagaimana interaksi antar mereka, siapa saja yang datang itu klasifikasi seperti apa, wih jadi ke kota juga gitu. Jadi etnografi itu bukan berarti, tadi di tradisional tidak, ya apa modern bahkan tadi, etnografi virtual. Jadi saya cukup di depan, notebook, di depan laptop ya, kemudian di depan atau di belakang ya, pokoknya di dekatnya lah gitu ya. Kemudian, saya ingin tahu bagaimana satu komunitas di Facebook, di Instagram, atau mungkin, di LinkedIn, atau mungkin terbaru sekarang di TikTok gitu. Misalnya gini, TikTok itu dulu kan di awal itu kayaknya isinya itu cuma joget-joget aja gitu ya, joget-joget, ada yang nyanyi sebentar gitu ya, short movie, short video gitu ya. Tapi kemudian, oh kok sekarang banyak juga ya yang TikTok itu ada, TikTok for business gitu ya, kemudian ada juga TikTok yang, isinya itu dakwah gitu ya, ada juga isinya yang, tausiah, ada yang mengajak ke yang positif gitu ya. Oh kayaknya ada perubahan nih gitu ya. Terus komunitas-komunitas mana aja nih yang ikut di TikTok ini sebenarnya yang menjadi pionir untuk dakwah misalnya, kita bisa lihat tuh, jadi kelihatan gitu. Kemudian sama juga dengan YouTube ya, YouTube itu dulu, di awal sekali waktu saya S1 itu ingat sekali, ya kayaknya perasaan isinya itu pornografi semuanya di YouTube gitu ya, tapi berjalannya waktu sekarang hampir semua lembaga pendidikan punya YouTube ya, kemudian ustadz-ustadz juga punya YouTube juga, kemudian juga, lembaga dakwah juga punya YouTube juga gitu ya. Jadi yang sekarang kita lihat YouTube itu ya, ya kalau saya bilang ya positifnya itu, banyak gitu ya, tidak seperti dulu. Tadi TikTok juga sama, Instagram juga sama. Kalau apa, Twitter nih, Twitter itu kadang sekarang yang paling, paling apa ya, yang paling update memang walaupun udah banyak ditinggalkan, anak muda sekarang juga udah nggak pakai Twitter, tapi, kalau kita lihat itu juga banyak digunakan, terutama ini banyak orang-orang jahat juga di sana gitu ya. Orang jahat yang ya apa namanya, isinya itu tidak bagus ya, kejahatan dan sebagainya gitu ya. Ini juga, terjadi juga, tapi kita pengen tahu misalnya kemarin saya coba tes pakai apa, atlas, .ti, saya ingin tahu tentang, respon masyarakat itu tentang JHT 56.
JHT ya, jaminan, hari tua di usia 56 gitu. Ternyata, oh dari mulai kementerian, kemudian juga ada tokoh, ada yang me-mention, ada yang retweet, ada yang nge-tweet awalnya gitu. Oh ternyata isunya itu begini, etnografi, virtual itu seperti itu ya, di komunitas dunia maya, di marketplace juga bisa gitu ya. Misalnya komunitas di pedagang, misalnya saya sebut saya Shopee, atau mungkin di, Lazada gitu ya, atau mungkin juga di Tokopedia gitu ya dan lain sebagainya. Termasuk di komunitas-komunitas dunia maya yang sekarang ada dalam berbagai, aplikasi. Saya pernah masuk ke satu aplikasi, ya dia sangat eksklusif sekali, tapi, menarik sih kan menurut saya gitu ya kalau dibuat penelitian nih, ini kayaknya bagus juga nih penelitian, etnografi di satu aplikasi ya, walaupun aplikasi itu ya naudzubillah gitu ya, tidak bagus tapi kayaknya, keren juga ya orang-orang seperti ini itu kita bisa tahu kenapa mereka begini, kemudian bagaimana interaksi mereka, panggilan itu mereka seperti apa, istilah-istilah khusus yang mereka buat, kemudian, bagaimana persepsi mereka juga terhadap, satu gambar, satu video, satu istilah, dan, lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi jangka waktunya walaupun di masa lalu itu lama gitu, karena dia siklus kehidupan 1 tahun minimal, tapi, dalam objek-objek tertentu, misalnya saya buat penelitian juga di daerah Garut sana itu hanya sekitar sepekan. Ya kenapa? Karena, ada acaranya, sebelum acara, kemudian prosesi acara, kemudian, setelahnya. Misalnya begini, apa ya, agak sedikit sosial memang. Misalnya saya ingin tahu sebenarnya, yang ini kan belum pada nikah gitu ya. Jadi, pernikahan atau ritual atau acara atau walimah pernikahan itu di satu wilayah itu seperti apa sih sebenarnya yang paling unik, yang paling beda gitu ya. Misalnya itu di, suku Dayak misalnya gitu ya, atau mungkin di Arab gitu ya, atau mungkin di wilayah-wilayah tertentu gitu. Nah kita, ya berarti kita dari mulai awal prosesnya itu kita ikuti, kemudian sampai acaranya sampai, selesainya. Jadi kita ikut di dalamnya, walaupun kalau nikahnya nggak ikut nikah lah ya, ikut, maksudnya ikut acaranya dari awal, sampai akhir, itu namanya etnografi. Jadi, etnografi dulu lama, tapi kemudian sekarang bisa, disesuaikan dengan objek apa yang akan, kita, teliti. Misalnya, saya ingin meneliti tentang tradisional banget nih, jual beli kambing di pasar Ciampea misalnya, atau pasar Lewiliang, Bogor gitu ya. Nah, atau mungkin kalau sekarang di Tanah Abang udah hampir nggak ada ya, jual beli kambing itu udah hampir nggak ada tuh. Atau mungkin yang obralan lah yang ada di Tanah Abang gitu ya, atau mungkin, harga ya karena kita di ekonomi gitu ya. Nah itu kita lihat, dari mulai kita masuk ke sana ikut menawar, ikut membeli, kemudian juga, respon mereka itu seperti apa, gaya mereka dalam menjual itu seperti apa, termasuk ini juga. Nah, termasuk juga mungkin nanti di, saham ya, di apa, bursa saham, kemudian juga di bursa berjangka, plus sekarang di bursa, pasar, kripto tentu saja ya. Jadi, kita lebih melihat daripada, sosialnya, belum masuk kita nggak masuk ke normatif, tidak masuk ke hukum, tapi lebih kepada, sosialnya. Wawancara yang mendalam dan tetap terstruktur serta mengikut sertakan interpretasi penelitinya. Jadi kalau wawancara dalam penelitian kualitatif itu kan ada 3 minimal atau 2 sebenarnya sih. Jadi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, nanti ada yang, semi terstruktur. Kalau terstruktur berarti dia wawancaranya itu ya menggunakan, tulisan, dalam artian itu ada urutannya dan harus mengikuti itu, ya. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Kalau yang, tidak terus lah ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu ya. Kemudian, oh kita tahu, oh ini intinya ini gitu. Tapi kalau semi ya sambil baca, sambil ngobrol, sambil baca, sambil ngobrol, sambil nanya pertanyaan dan seterusnya itu yang tidak terus. Nah kalau yang di etnografi dia tidak terstruktur, bahkan, tidak seperti wawancara, kita hanya ngobrol. Saya sering sekali gitu ya. Jadi ngobrol kita bukan wawancara, kita pengen tahu. Saya pernah buat etnografi juga di, Malaysia dengan Singapura juga gitu ya, pengen lihat apa sih sebenarnya pendapat mereka itu, keberagaman mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Oh ternyata saya temukan dan saya tuangkan dalam sebuah, jurnal gitu ya, sebenarnya menarik sekali itu. Oke, ini karakteristik dari, etnografi, kemudian ini, cara menganalisis data di, etnografi ya. Jadi nah lihat ya, pertama dari mulai, selecting an ethnographic project. Jadi, pertama kita mau tentukan dulu, saya mau meneliti apa nih?
kalau yang ekonomi berarti misalnya saya mau meneliti tentang karakter dari para pedagang di bursa berjangka atau, foreign exchange. Wah, dia kan nggak pakai, tempatnya kan dulu ada kayak bursa efek, kita kan sekarang udah ambil virtual semua, ya udah berarti saya pakai virtual, etnografi, ya, atau etnografi virtual atau tadi yang disebut dengan netnografi. Oke, selecting an ethnographic project. Saya mengambil dari komunitasnya jual beli forex ya, foreign exchange. Kemudian asking ethnographic question berarti saya akan bertanya bagaimana pola transaksi dari komunitas itu gitu ya. Pertanyaan seperti itu. Bagaimana pola transaksi, kemudian juga pola interaksi gitu di antara mereka. Kemudian collecting ethnographic data berarti kita akan mengumpulkan data etnografi berarti ya saya akan ikut ke mereka, saya ikut jual, saya ikut beli, kemudian dikumpulkan data-datanya gitu ya, bisa dalam bentuk rekaman, video, gambar, atau mungkin juga catatan, itu juga masuk ke dalam recording gitu ya. Kemudian di analyzing ethnographic data gitu ya, datanya dianalisis gitu. Ini bener nggak nih gitu ya. Sekali mungkin kelihatannya seperti ini, kedua seperti ini, ketiga begini, keempat begini terus gitu berkali-kali sampai data itu betul stabil dan data itu bahasa kualitatifnya itu jenuh gitu ya. Jenuh artinya ya udah memang itu keadaannya gitu. Jadi nggak bisa dirubah gitu. Misalnya gini, kita pengen tahu satu orang saja contoh ya, nggak komunitas nih. Satu orang kita baru kenal, orangnya kayaknya ramah banget ya, baik banget gitu ya. Kemudian 2 kali, kok agak-agak diem sih gitu ya. Ketiga kali, aduh kok, suka marah sih gitu ya. Keempat kali, oh ternyata orang itu, ada ngomongnya, ada marahnya, ada diemnya sedikit gitu. Nah ujungnya sampai makanya kalau orang itu dari 1 tahun gitu, sebenarnya kalau, 1 bulan kita juga udah tahu, oh ternyata tipe orangnya itu, begini gitu ya. Nah, tipe orangnya itu seperti ini, karakternya begini, berarti cara menghadapinya itu begini. Etnografi itu seperti itu ya. Nanti kalau mamanya tadi di foreign exchange, oh ternyata kalau kita mau jual harusnya itu, caranya itu begini gitu, ketika membeli caranya begini, kemudian nanti, komunikasi dengan, komunitas yang lain itu seperti ini, itu ditemukan. Jadi ada analisis, ini yang benar nggak nih? Jadi nanti analisisnya itu adalah dalam bentuk perpanjangan waktu ya, penelitian biasanya itu. Writing an ethnographic, jadi setelah selesai semua data ditemukan baru menulis laporan penelitian, laporan skripsi, tesis atau disertasi dalam bentuk etnografi. Nah, bedanya kalau tadi tulisan-tulisan yang formal biasanya itu dia resmi sekali, maka dalam etnografi itu justru dia akan banyak memunculkan istilah-istilah yang tempatan ya atau lokal atau istilah-istilah khusus yang mereka gunakan gitu ya. Misalnya tadi ketika pedagang itu mereka memanggilnya itu kakak atau mungkin agan atau gan gitu ya. Itu justru yang menarik itu di situ. Ya istilah-istilah unik yang hanya mereka gunakan ya yang mereka gunakan dalam ini tertentu. Misalnya wah saya pengen tahu nih pedagang-pedagang di Arab gitu ya ketika kita umroh haji umroh tuh mereka kok manggil orang Indonesia tuh, haji, ya haj gitu, haji, hajah gitu ya, padahal kita cuman umroh gitu ya. Nah, dia juga bisa bahasa Indonesia juga dah. Oh ternyata, oh mereka tuh, caranya begini-begini gitu tahu. Jadi menarik sekali untuk etnografi. Jadi writing etnografi itu dia detail, dari mulai tempatnya kita baca tadi saya sebutkan itu, betul-betul detail mendeskripsikan, menggambarkan, sampai kegiatan. Misalnya gini, saya ingin mendeskripsikan tentang, komunitas, apa ya, pengajian tertentu misalnya gitu ya. Oh, teman-teman yang di sunnah nih biasanya gitu ya. Maka gampang sekali ya, apalagi kalau kalau mencolok, mencolok dalam artian itu kelihatan. Misalnya pengajian ini ya, misalnya, perempuannya itu pakai pakaian panjang gitu ya, pakai, tertutup, tebal gitu, biasanya dominan warna hitam atau warna gelap dan hampir semuanya, memakai niqab atau memakai cadar gitu ya. Pola interaksi mereka juga kelihatan di mana mereka itu, memisahkan diri antara, laki-laki dengan perempuan. Kemudian kajian-kajian yang dilakukan juga biasanya terkait dengan, akidah, terkait dengan misalnya apa, tauhid dan lain sebagainya. Tapi nanti ada juga yang lainnya sedikit deh, yang agak sedikit politis dan ini perlu
hati-hati. Oh ternyata tema dari kajiannya itu dia lebih banyak ke politik gitu ya, menyerang pemerintah misalnya. Wah ya hati-hati nih, ya ini tidak bagus nih gitu. Jadi kita menggambarkan betul-betul secara detail sampai ke gesturnya pun kita gambarkan. Ini biasanya etnografi yang detail saya pernah baca ditulis 100 tahun yang lalu oleh siapa namanya? Jules Bilden kalau nggak salah itu di sana. Jadi dia betul-betul mendeskripsikan orang itu detail dari mulai rambutnya, mukanya, matanya, hidungnya, mulutnya, giginya, ya badannya, kakinya, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dia detailkan. Ya, dia tulis secara detail. Luar biasa sekali. Jadi etnografinya itu padahal dia hanya ngelihat, dia ngobrol gitu kan, dia ceritakan gitu. Nah, termasuk nanti dalam penelitian-penelitian seperti itu tadi ekonomi syariah tentu saja. Oke, ya ini cara menganalisis dari etnografinya. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ada kayak tadinya bahwa etnografi ini adalah metode penelitian yang membawa kita pada analisis terhadap budaya, analisis terhadap kebiasaan, tradisi, sesuatu yang terjadi di masyarakat, tetapi kita ingin mendapatkan data yang lebih detail, data yang lebih mendalam ya terkait dengan fenomena itu, sehingga caranya, tekniknya, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kita berpartisipasi, kita ikut bergabung, kita masuk ke dalam dunia mereka, ke dalam komunitas mereka, sehingga akan menemukan data, akan menemukan fakta yang lebih valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya dari wawancara sesaat atau observasi sebentar, atau mungkin studi dokumen yang perlu atau yang belum dipastikan kebenarannya. Inilah etnografi. Kemudian perkembangan dari etnografi terbaru adalah netnografi atau etnografi virtual, di mana peneliti melakukan riset, melakukan penelitian pada komunitas di dunia maya, baik itu media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita ingin melihat bagaimana interaksinya, bagaimana budayanya, bagaimana pemahaman mereka, dan juga nilai-nilai yang mereka pahami, mereka taati, mereka patuhi dalam komunitas tersebut. Sehingga dengan adanya sekarang itu metaverse ke depannya, maka kita akan buat riset di metaverse itu bagaimana sebenarnya komunitas metaverse itu melakukan sebuah transaksi ya. Kebetulan besok insya Allah hari Rabu saya juga ada studium general tentang ekonomi syariah dalam dunia metaverse. Nanti insya Allah saya akan undang, saya akan kirimkan untuk ininya apa linknya atau mungkin digital posternya. Baik, terima kasih sudah 12, 11 lebih 59 sudah 12. Kita bisa diskusi banyak. Tadi yang pertama sebenarnya terkait dengan seharusnya hari ini adalah UCP ke 1, tapi saya ambil waktunya untuk lebih efektif gitu ya, sehingga dianggap UCP 1 sudah selesai, dan diharapkan ya nanti jadi UCP 1 lupakan gitu ya. Jadi sudah selesai, jadi nggak usah dipikirkan lagi. Nilai tenang saja sudah di tangan gitu ya. Nanti tinggal dilihat gitu ya. Tinggal nanti bisa saya ini kan. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan di UCP kedua, masih sekitar 3 kali pertemuan. Siapkan mahasiswa itu untuk bisa membuat proposal skripsi. Nah, jadi dalam 3 pekan ke depan atau 3 pertemuan ke depan, yang belum paham tentang membuat skripsi, yang masih blank sekali dengan membuat skripsi, utamanya nanti proposalnya, silahkan baca-baca dulu, lihat di YouTube, video saya juga banyak ya, kemudian juga lihat di bacaan-bacaan juga, lihat mungkin nanti kalau yang bisa ke kampus lihat jurnal kakak-kakak kelasnya gitu ya, kemudian baca, pahami. Kalau belum paham nanti boleh tanya ke saya, diskusi ke saya terkait dengan metode penelitiannya, termasuk yang paling penting nanti adalah di penulisan skripsinya, karena nanti di UCP 2
nanti challenge-nya saya berikan dari sekarang itu adalah membuat proposal skripsi ya, baik itu bab 1 sampai bab 3 ataupun bab 1 saja yang mengandung atau yang ada di dalamnya itu metodologi penelitian dan kerangka teori. Cuman di subjek saya ini lebih kepada yang kualitatif. Walaupun nanti ada yang di kuantitatif tapi apa namanya sebaiknya yang kualitatif gitu ya. Nanti kalau yang kualitatif nanti dengan Bu Dr. Sufiati. Oke, ya 12 lebih 1 saya berikan kesempatan untuk bertanya, masih ada sekitar 15 menit untuk kita bisa diskusi terkait dengan etnografi, kemudian juga terkait juga dengan apa, misalnya membuat skripsi, proposal dan juga metode yang lainnya. Misalnya, "Pak, saya mau meneliti tentang efektivitas efisiensi nih Pak, kira-kira pakai apa ya?" Nah, tergantung Anda meneliti itu pakai mau menggunakan yang mau diteliti itu apanya gitu ya. Kalau misalnya persepsi atau efektivitas bisa pakai kualitatif, bisa pakai APA atau bisa pakai juga SEM untuk yang kuantitatif. Jadi tergantung ya. Jadi objeknya nanti kan ada dosen pembimbing juga. Objeknya mau meneliti apa nih gitu kan. Kalau Anda meneliti ini ya maunya ya apa berarti dia ya apa kualitatif. Oke, sudah kualitatif. Kalau kualitatif Anda kira-kira kemampuannya bisa nggak nih untuk etnografi? Wah, saya kayaknya orangnya pemalu Pak, nggak biasa gitu. Ya udah berarti pakai fenomenologi aja atau mungkin pakai grounded theory atau mungkin pakai nanti insya Allah 2 pekan yang akan datang atau pekan depan itu tentang menggunakan usul fikih dan juga maqasidus syariah itu juga sangat mungkin juga. Jadi apa yang akan Anda teliti, kemudian metodenya seperti ini, sudah tahu metodenya, bagaimana menuangkannya dalam sebuah skripsi. Itu jadi akhir dari pembelajaran dengan saya di UCP yang kedua, yaitu membuat proposal skripsi. Ya, nanti akan saya lihat dari pedoman penulisan skripsi yang ada di UPN Veteran Jakarta ini. Nanti saya tanya ke Kaprodi dengan sekretaris tentang bagaimana model penulisannya. Jadi teman-teman yang di kualitatif bisa fokus, yang kuantitatif juga bisa fokus. Oke, ada pertanyaan? Silahkan saya berikan waktunya untuk memberikan pertanyaan, untuk bertanya atau diskusi atau yang belum paham, saya silahkan. Oke, saya mau izin ke saya izin untuk di print screen dulu, ya. Oke, ada yang bertanya nanti sebentar ya dari Muhammad siapa tadi? Bentar, saya akan print screen dulu untuk kehadiran, jadi nanti biar kelihatan siapa saja yang hadir. Oke, ini di apa, slide 1, kemudian di slide 2 sebentar, ini di slide 2 terakhir ada Syafa, Safira, dan Maghfiratun Nisa. Oke, ini untuk absensi saya biar kelihatan namanya, alhamdulillah ada namanya semuanya, gitu ya. Ya, oke, terima kasih sudah share screen, saya save dulu, kemudian saya save dulu, kemudian oke sudah, kemudian ada yang bertanya, oh saya stopkan dulu.